you're longing for the open water, but you better take your I am calm in stormy weather, and maybe you just need to love me back. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat pagi para sobat sehat semuanya, baik para sobat sehat yang mendengarkan di radio aplikasi streaming, di website kami di Radio Indonesia Sehat, atau para sobat sehat yang sudah join menggunakan link Zoom yang sudah kami sediakan. Selamat pagi untuk semuanya. Sobat sehat, bicara soal waktu nih, gak kerasa kita jumpa di Raisa Radio kemarin sore. Pagi hari ini kita jumpa lagi nih. Ada dari sobat sehat mungkin merasa bahwa waktu kok cepet banget ya. Kemarin baru sore, sekarang udah pagi aja. Dan sobat sehat bicara soal waktu nih, sobat sehat, tanpa sadar kita waktu sudah terjalani begitu saja. Dan tanpa sadar juga usia kita bertambah, sobat sehat. Tentunya untuk usia kita bertambah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya yang penting untuk kita perhatikan juga adalah kesehatan kita. Karena seiring bertambahnya usia, sobat sehat, kesehatan kita ini seiring berubah dan ada hal yang perlu kita perhatikan dan kita perlu cegah yang namanya penyakit degeneratif. Hari ini sobat sehat, Raisa Radio dimanapun Anda berada, Anda bisa menikmati Bincang Sehat. Edisi pagi hari ini kita akan bicara tentang penyakit degeneratif, cegah sebelum parah. Jadi dimanapun Anda berada, sobat sehat, silakan bergabung bersama kami untuk menyimak tema yang menarik di edisi pagi hari ini bersama dengan narasumber dan juga moderator yang sudah hadir bersama dengan kita. Pagi hari ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Anastasia Evi Handayani-Ningsih, PhD Spesialis Penyakit Dalam dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM, sobat sehat, dan juga Dr. Anastasia Evi tidak sendiri, bersama juga dengan Dr. Niluh Tantri Fitrianti, Spesialis Penyakit Dalam Vinasim, dari RSO Profesor Dr. R. Suharso Surakarta, atau beliau juga adalah PPDS FKKMK UGM, sobat sehat. Jadi untuk para sobat sehat, kami persilakan Anda untuk bisa bergabung dengan kami dimanapun Anda berada. Sobat sehat yang masih di rumah, masih di jalan juga masih bisa bergabung dengan kami, baik di radio atau di kanal Zoom kami melalui 0812 32397300. Sobat sehat, sekali lagi yang mengajukan pertanyaan di radio boleh di 0812 32397300, dan pastikan sobat sehat menuliskan nama dan juga mungkin alamatnya atau dari instansi mana biar nanti lebih jelas begitu, sobat sehat. Dan mari kita simak para sobat sehat semuanya, dan waktu saya berikan kepada Dr. Niluh Tantri. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi sobat sehat Raisa. Pagi ini kita sama-sama akan berdiskusi, bercerita, sharing tentang apa itu penyakit degeneratif,
dan bagaimana kita mencegah sebelum terlambat. Mungkin sebagai pendahuluan yang perlu kita samakan persepsi dulu ya. Penyakit degeneratif itu apa tuh Dokter Evi? Gimana kita mencegahnya? Kira-kira apa tuh penyakit degeneratif yang paling banyak ditemukan? Bagaimana kok kita bisa kena penyakit degeneratif? Mungkin sebagai pembuka, itu dulu yang kita bahas ya Dokter Evi ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain monggo. Mohon maaf Dokter Evi, seperti ini masih termute mikrofonnya. Mohon maaf. Selamat pagi Dr. Nilo Tantri dan Mbak Galuh dan sobat sehat semuanya. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Nilo Tantri ya, kita akan membahas tentang penyakit degeneratif. Jadi secara garis besar kita mengenal ada dua macam penyakit ya. Ada penyakit menular dan ada penyakit yang tidak menular. Kalau yang menular itu biasanya ada agen faktornya, misalnya malaria, misalnya demam berdarah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penyakit yang tidak menular. Penyakit degeneratif itu masuk dalam koridor penyakit tidak menular. Jadi penyakit degeneratif itu merupakan istilah untuk menyebut penyakit-penyakit yang di dalamnya itu terjadi perubahan fungsi organ tubuh dan sifatnya perubahan fungsi itu dia muncul secara perlahan-lahan sehingga mungkin baru bisa parah dalam waktu belasan tahun atau mungkin 20 tahun. Kemudian penyakit ini biasanya disebabkan oleh perubahan gaya hidup ya, gaya hidup yang tidak sehat. Bisa juga dia ada kontribusi faktor genetik atau bisa juga karena faktor penuaan. Ada macam-macam di sini. Kemudian untuk jenisnya juga sangat bervariasi. Bisa mulai dari gangguan kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah. Kita mengenal adanya hipertensi, kita mengenal adanya penyakit jantung koroner. Kemudian kita juga mengenal adanya stroke, serangan jantung. Itu merupakan hasil akhir yang buruk dari gangguan kardiovaskuler yang tidak dikontrol. Kemudian ada juga penyakit degeneratif yang menyerang misalnya kanker ya. Kalau kanker itu bisa macam-macam, ada di seluruh tubuh. Bisa di seluruh tubuh. Intinya pada saat kanker terjadi ada pertumbuhan sel-sel dalam tubuh itu yang secara tidak normal, tidak seperti teman-temannya dan akhirnya bisa merugikan kesehatan tubuh. Kemudian ada juga penyakit-penyakit degeneratif yang menyerang sistem saraf ya. Paling sering kita temukan itu adalah Alzheimer atau demensia. Jadi orang-orang pikun, orang-orang tua itu banyak terjadi pada orang tua dan gejalanya itu adalah pikun. Kemudian ada juga yang mengenai sistem saraf yang lain adalah Parkinson yang paling sering. Saya sebutkan yang sering-sering saja ya. Itu. Kemudian kalau dalam sendi mungkin osteoartritis itu sering terjadi. Mungkin itu Dokter Tantri untuk untuk preambulnya, untuk mengetahui kira-kira apa sih yang disebut dengan penyakit degeneratif dan skopnya seperti apa. Baik, berarti penyakit degeneratif itu kalau boleh dianalogikan mungkin seperti barang, tubuh kita tuh seperti barang yang sudah lama dipakai, lama-lama akan menurun fungsinya gitu ya Dokter Evi ya? Iya, Gitu. Kalau iya. seperti itu sebetulnya bagaimana kita merawat tubuh kita supaya kita bisa mencegah itu. Hmm. Nah, kita fokus ke yang paling banyak dulu aja Dokter Evi. Kalau Dokter Evi bilang tadi yang paling banyak adalah golongan Alzheimer, Parkinson, tapi ada juga degeneratif pada pembuluh darah. Nah, yang paling sering kan hipertensi itu Dokter Evi. Nah, itu gimana sih sebetulnya bagaimana kita bisa mencegah itu? Karena antara Alzheimer, hipertensi kadang juga mereka berkaitan. Nah, mungkin pada sobat sehat ini kan kalau skupnya sepertinya banyak yang masih muda-muda nih.
Cuma gimana caranya kita dari muda kita bisa mempersiapkan supaya kita tidak cepat aus nih punya badan supaya tidak terkena penyakit degeneratif. Karena kalau sudah terkena itu ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol. Mungkin Dokter Evi bisa membagi tipsnya Dokter Evi, terutama untuk degeneratif yang paling banyak tadi. Oke, terima kasih Dokter Tantri. Jadi mungkin kita mulai dari suatu konsep ini dulu ya, penuaan dulu ya. Jadi karena kita akan semakin lama akan semakin menua. Seiring dengan bertambahnya usia, itu secara fisiologis atau secara normal dalam tubuh itu terjadi perubahan fungsi. Fungsi sel-selnya itu biasanya menurun. Sehingga itu akan menyebabkan kapasitas fungsional setiap manusia itu pasti akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Nah, tetapi kita bisa memilih ya, kita bisa memilih apakah kita akan menua dengan sehat atau tidak. Pada saat ini saya rasa untuk teman-teman sahabat sehat semuanya ini kan masih muda-muda ya. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk memulai proses supaya nantinya teman-teman sobat sobat sehat itu saat memasuki masa penuaan itu berada dalam kondisi successful aging atau healthy aging. Ya, caranya gimana? Cara garis besar ya, cara garis besar jalannya pertama. Pertama adalah kenali faktor resiko yang ada pada diri sobat sehat semuanya. Karena ada beberapa penyakit degeneratif itu yang kecenderungannya itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Misalnya saja, kalau ada orang tua yang memiliki hipertensi, kecenderungan itu akan menurun pada anaknya. Itu harus dikenali, karena kalau kita tidak mengenali, kita tidak bisa tahu bagaimana cara untuk mencegahnya. Kemudian, setelah mengenali, kemudian eh, yang paling penting adalah pertama, yang lain adalah menjaga kebugaran fisik ya. Jadi dengan melakukan olahraga, idealnya olahraga itu frekuensinya bisa sampai 3 sampai 5 kali seminggu dengan durasi sekitar 30 menit. Itu idealnya. Dan sebaiknya kalau untuk olahraga itu dilakukan dengan cara ini ya, selang-seling ya harinya. Jangan misalnya pengen 3 kali seminggu, Senin, Selasa, Rabu gitu, malah nanti badannya jadi capek-capek semua. Idealnya itu misalnya Senin, Rabu, Jumat, seperti itu. Kemudian juga kalau memang tidak memungkinkan untuk melakukan olahraga teratur, bisa dengan cara meningkatkan aktivitas fisik yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Ya, misalnya saja teman-teman sobat sehat ini kan masih kuliah ya. Tahu sendiri kalau UGM itu kan ini kantong parkirnya itu kan jauh-jauh. Ya tahu untuk para mahasiswa. Itu harus disyukuri karena dengan kantong parkir yang jauh, Anda jadi bergerak. Anda jadi melakukan aktivitas fisik yang lebih baik dibandingkan kalau hanya berjalan dalam jarak yang lebih dekat. Misalnya seperti itu. Atau kedua, ruang kuliah ada di lantai 4. Nah, misalnya seperti itu, bisa dengan naik tangga, tidak menggunakan lift. Ya, kalau cuma satu lantai atau dua lantai mungkin tidak masalah ya menggunakan tangga ya, tidak perlu menggunakan lift, apalagi kalau masih muda-muda. Kalau misalnya sudah tua, kemudian ada apa namanya gangguan pada sendi itu boleh ya pakai lift karena kalau enggak nanti tambah parah. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan menjaga asupan makan. Ya, asupan makan dalam arti harus makan dengan komposisi yang seimbang, 4 sehat, 5 sempurna, dan tidak terlalu banyak asupan gula. Gula itu paling ya mungkin 5 sendok, 4 sendok, 5 sendok itu sudah maksimal ya. Jangan terlalu banyak. Kemudian asupan lemak itu juga dijaga.
dan dijaga jangan sampai obesitas. Karena kalau obesitas nanti biasanya yang terkena yang muncul itu adalah penyakit tadi seperti yang disebutkan Dokter Tantri yang mengarah ke gangguan kardiovaskuler ataupun bisa memperparah adanya osteoartritis. Kemudian ada lagi ya kalau untuk mencegah pikun mungkin yang penting ini ya Dokter Tantri belajar selalu mempelajari hal yang baru. Karena dengan mempelajari yang baru, jaras-jaras saraf yang ada di otak itu akan semakin terbentuk dengan lebih Betul lebih sekali. baik. Mungkin Betul. gitu, Dokter Tantri. Betul. Dokter Evi, ini kebetulan ada 3 pertanyaan yang sudah masuk ini. Menarik pertanyaannya. Yang pertama dari Sobat Sehat Muhammad Ilyas Muhammad di Jogja. Itu sama pertanyaan sama Mbak Anita Trirahayu ini. Ini apakah bisa penyakit degeneratif itu muncul lebih dini pada usia muda? Yang kedua dari Mbak Sarwa Sigit di Jakal ini, itu sudah menjelang usia tua nih, gimana caranya mencegah penyakit degeneratif mudah pikun? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Dokter Evi di Ya, rangkum itu. ya. Penyakit degeneratif itu biasanya memang insidensi dan prevalensinya itu kejadiannya itu banyak pada usia tua ya. Faktor utama itu karena penuaan tadi. Tetapi kalau misalnya seseorang itu tidak menjaga gaya hidupnya sejak dia muda, penyakit-penyakit itu bisa muncul lebih awal. Ya, jadi kita sering ya melihat pasien-pasien datang dengan serangan jantung, dengan stroke pada usia kurang dari 60 tahun. Nah, itu sebenarnya kombinasi ya Dokter Tantri ya antara eh, penurunan fungsi tubuh yang semakin menurun dan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi memang gaya hidup itu sangat mempengaruhi faktor lingkungan dan gaya hidup itu sangat mempengaruhi kejadian penyakit degeneratif ini secara umum ya. Nanti kalau yang secara detail harus kita lihat kasus per kasus dan jenis penyakitnya. Kemudian yang kedua mencegah pikun ya, Dokter Tantri ya. Ya, mencegah pikun Dokter Evi. Mungkin kita seperti tadi sudah saya sampaikan ya, selalu mempelajari hal yang baru. Jadi tidak ada kata tua dalam belajar. Itu konsepnya seperti itu. Meskipun kita sudah usia mungkin lebih dari 50, pengen belajar gambar, ya sudah belajar aja. Atau pengen belajar yang sederhana-sederhana. Memasak hal yang baru. Kan kalau dalam memasak itu kan seseorang harus punya ini ya, effort ya, harus punya usaha ya. Dari bagaimana beliau itu menemukan resep yang baru, kemudian menerjemahkan resep itu ke bahan-bahan yang harus disiapkan. Kemudian juga setelah bahan-bahannya siap, ini si bahan ini harus diolah seperti apa, kemudian mencampurnya seperti apa. Itu kan hal yang sangat membantu. Kemudian ada juga sih apa mungkin salah satu cara lagi adalah ngisi TTS ya, ngisi TTS ya. Karena kalau dalam proses mengisi TTS itu kita melakukan recall memori tentang hal yang sudah kita ketahui dan kalau misalnya kita ada soal yang tidak bisa dijawab pasti kan penasaran, jadi cari jawabannya seperti apa. Ada juga mungkin itu ya. Ada yang beberapa, ada yang ini pakai senam otak ya dok ya. Cuman Ya. untuk senam otak itu harus mungkin ada sesi khusus ya, tidak bisa dijelaskan saat ini. Gitu. Iya, mungkin perlu sedikit dijelaskan lagi Dokter Esti, ini ada pertanyaan intinya kan bagaimana kita mencegah nih gaya hidup anak muda sekarang tuh banyak di depan laptop, posisinya banyak lihat HP, pegang laptop, Hmm. kurang gerak, belum lagi sekarang GoFood, kita tinggal buka sedikit makanan datang, makanannya mulai dari boba yang manis-manis lagi ngetren mixu nih, es krim nih, gimana itu Dokter Esti? Bagaimana mencegahnya? Terus rokok juga tuh kan merupakan stres oksidatif yang besar itu. Bagaimana kita bisa mengatasi itu walaupun kita tidak merokok, tapi kadang teman kita merokok nih, perokok pasif. Nah, bagaimana kita mensiasatinya itu, Dokter Esi? Oke. Masalah ini ya, gerak ya. Yo, Hmm, kalau masalah gerak dan
Yang pertama, kalau kita melakukan sesuatu harus mempertahankan posisi ergonomis. Ya, jadi harus posisi tubuhnya itu eh yang baik. Misalnya duduk untuk laptop itu pakai pakai harus tegak. Kemudian mungkin di depan laptop ada beberapa yang sudah pakai kacamata. Itu idealnya pakai kacamata yang memang yang cocok ya. Jangan jangan dipaksa karena dan juga membatasi waktu untuk screen time. Jangan terlalu Betul. lama. Jangan terlalu lama untuk screen time. Dan nanti kalau misalnya di tengah-tengah pekerjaan kadang-kadang kita ada di depan komputer itu ndak bisa apa ya maksudnya kita pengennya cuma sebentar tapi ternyata faktor pekerjaan itu menuntut kita untuk berada di depan laptop lebih lama. Itu kalau memang itu terjadi ada diselake atau apa ya? Ada Stretching ya. kesempatan untuk stretching. Iya. Diselake itu bahasa Indonesianya apa ya? Diusahakan. Oh. Diusahakan ya supaya Ada gerak-gerak pegel-pegelnya itu sedikit ya. Soalnya lagi on fire nih, nanggung nih. on fire nanti lupa nanti apa yang mau di Lupa take. ide betul. Tapi Gini. harus istirahat sih, karena apa-apapun semua hal yang dilakukan terlalu eksesif, terlalu banyak itu juga tidak bagus ya. Mungkin Kita itu ya. maksimal berapa ya dokter Evi? 2 jam gitu sudah cukup? Ya Di antara itu kita harus mungkin. mulai gerak ya. Mm-mm, mm-mm. Makanya Hmm. kalau kita misalnya mengikuti workshop atau apa gitu kan ada sesi-sesi itu setelah Icebreaker ya. ice Hmm. breaking, kemudian gerak dulu, mungkin 1 kali atau 2 kali dalam sesi workshop tersebut kalau sesinya itu sampai sore. Itu sangat membantu karena itu membuat kita pertama tidak Fresh ngantuk, lagi. iya, fresh Betul. lagi gitu. Nah, stresnya ngemil biasanya. Itu yang bahaya ya dokter. Wah, itu efek samping. Oh iya, ingat ngemil ini juga makanan-makanan apa nih yang sebaiknya kita hindari dokter Evi? Ini kan GoFood bertebaran di mana-mana tuh. Selain Mm-mm. gula, apa kira-kira tuh? Gula, makanan-makanan manis, mixu-mixuan itu ya Hmm. boleh minum, tetapi jangan banyak-banyak. Misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali boleh. Tapi ya jangan itu karena kandungan gulanya tinggi ya. Iya, betul. Heeh. Kasihan pankreasnya yang terlalu kerja keras nanti. Oke. Itu yang bikin kadang masih muda atau sudah kena diabetes ya dokter Heeh. Evi. Iya, iya. Ya saya ada sih kemarin kasus sudah ada perlemakan hepar untuk Hmm. pasien usia muda. Tapi itu ternyata karena terlalu banyak kopi, kopi Hmm. sasetan itu loh. Ya. Minum kopi hitam tanpa gula itu lebih baik mungkin ya dokter Evi. Ngeles Bukan terus iklan ini. loh ini. Ini ada pertanyaan bagus nih dari dokter dari Mbak Diana Rahmadita. Mm, Kalau misalnya punya orang tua hipertensi dengan Parkinson, apakah anaknya juga memiliki resiko ketika tua nanti? Iya. Ya, resiko ada. Resiko ada. Jadi memang untuk penjenengan, tapi seberapa besar resikonya saya belum pernah membaca ya. Saya perlu baca lagi karena memang ada penelitian khusus ya sebenarnya seperti itu. Tapi saya pesan untuk penjenengan dijaga ya faktor hipertensi faktor hipertensinya itu supaya tidak manifest ya. Usia berapa, Mbak? Masih muda ya? Masih muda Mm-mm, sepertinya. jadi ini mungkin mulai usia 30-an harus rajin untuk ngecek tensi ya. Boleh punya tensi sendiri atau kalau di lingkungan itu ada kan kita punya ya eh suatu komunitas yang berfungsi untuk mencegah penyakit untuk mencegah penyakit-penyakit tidak menular ya. Itu dari pemerintah misalnya Posbindu. Kalau untuk yang muda-muda itu Posbindu. Kalau yang tua itu kan ada posyandu lansia, bayi kan posyandu anak. Nah, tujuan dari pembentukan Posbindu itu adalah untuk salah satunya mencegah penyakit tidak menular. Di sana itu ada pemeriksaan tensi secara berkala. Kemudian beberapa Posbindu yang memang sudah kerjasama dengan puskesmas itu juga bisa melakukan pemeriksaan gula darah sederhana, kolesterol sederhana, itu bisa di situ. Kemudian pengecekan, ya screening-screening awal itu ada di situ. Jadi kalau penjenengan itu ada fasilitas di lingkungan tempat tinggal,
diikuti saja ya, karena itu sangat membantu. Sangat membantu kan juga ketemu banyak orang ya seneng kok bisa bersosialisasi. Oh iya, untuk darah tinggi tuh diet yang paling tepat apa ya dokter Esti? Garam atau gimana dokter Esti? Iya, ya ada istilahnya diet DAS ya. Ya, Di ya, sini ini ya. intinya itu dietnya itu banyak sayur, banyak buah, rendah garam dan rendah lemak. Ya, itu bisa eh, diterjemahkan sendiri. Intinya tidak boleh asin, banyak sayur, banyak buah, jangan banyak minyak-minyak. Gitu ya. Dokter. Ya, sama satu lagi dokter, mungkin Hmm. masalah makanan tadi ya, makanan yang perlu dihindari untuk anak-anak muda itu biskuit mungkin dok. Oh iya itu komplit isinya gula, karbohidrat tinggi. Mm-mm. Betul Biskuit, betul betul. biskuit itu harus dikurangi juga ya, Terus jangan ngemilnya apa terlalu. dong dokter Esti yang sehat ini? Buah, camilan Oh, sehat itu buah. seperti jus tanpa gula ya dokter Esti ya. Kadang jus Apa? juga ditambahi gula itu. Mm-mm, mm-mm. Nah, jadi kalau jus itu misalnya jus alpukat yang paling enak pakai susu kental manis Kental coklat manis. itu toh. Lah itu Gulanya juga harus lebih tinggi. waspada. Boleh pakai gula tapi sedikit aja. Kadang-kadang kalau benar-benar pahit itu kan juga nggak semua orang suka ya. Ini ada pertanyaan satu lagi nih dokter Esti dari Ratmasari, Ibu Ratmasari di Sleman. Dok, apakah orang yang awalnya bekerja kemudian pensiun dan tidak memiliki pekerjaan lagi, apakah memiliki resiko yang tinggi dibanding orang yang muda hingga tua memiliki kegiatan yang cukup kontinu? Jadi mungkin habis pensiun terus berhenti tidak beraktivitas itu. Gimana Hmm, dokter Esti? enggak, ya saran saya sih tetap cari kegiatan ya Bu. Tadi apa resikonya dokter yang ditanyakan? Mohon maaf. eh, yang ditanyakan resiko lebih tinggi untuk penyakit degeneratif sepertinya kalau yang tadinya pensiun terus berhenti sama orang yang selalu Iya. kontinu punya kegiatan. Ya, iya Bu. Eh, Kalau pensiun benar-benar berhenti itu kan ada beberapa resiko ya, karena biasanya aktif bergerak, kemudian tidak aktif itu kan juga menurunkan apa namanya kebugaran tubuh ya. Jadi kemudian ya saran saya cari kegiatan Ibu, cari kegiatan yang Ibu sukai. Apa itu? Monggo terserah. Cari komunitas yang ada di sekitar yang bisa mendukung gaya hidup yang sehat. Tapi kalau misalnya ya intinya tetap harus berkegiatan dan mengikuti anjuran untuk gaya hidup yang sehat. Mungkin itu aja apa eh, sarannya. Ya, sekarang tuh kayaknya banyak komunitas lansia, senam, Mm-mm. atau kalau di kami di Solo di Mod itu ada Lembayung Senja. Nah, itu kadang tiap hari Jumat kan kadang orang sering apa bikin Jumat Barokah itu. Jadi para lansia tuh nawarkan paket makanan ada nasi bungkus 10 ribuan nanti siapa yang mau nitip masak nanti mereka menyalurkan sekalian. Lumayan Mm-mm. menarik itu. Jadi tetap bisa kumpul bareng-bareng, masak bareng-bareng, tetap aktif, sosialisasi ada, produknya juga ada. Ya, ya Mhm. ini juga jedek ya apa ya namanya salah satu hal yang kita mungkin bukan penyakit degeneratif sih pada lansia ya hal yang perlu di bukan diwaspadai tapi disadari bahwa lansia itu butuh kegiatan yang memiliki fungsi ekonomi ya dok ya. Betul. Jadi kalau ada lansia terus Bapak Ibu sudah pensiun, nggak usah apa-apa istirahat malah nggak boleh ya Dokter Esi. Sampai Betul, anaknya setuju. mengepenak no ibunya, tapi malah Ya, ibunya stres nggak boleh apa-apa itu megang sapu nggak boleh apa-apa nggak boleh itu juga nggak baik. Nggih. ya, betul, setuju, setuju. Harus tetap aktif. Harus tetap aktif. Ini ada yang tanya lucu nih dok. Berarti salad buah nggak boleh ya dok? Iya, ada mayonesnya atau pakai mayones dikit gitu boleh lah. Ada Monggo kejunya monggo. juga itu. Boleh sih, ya nggak dilarang banget, tapi ya jangan sering-sering. Baik, dokter, kalau Pak Pikun ini nih, kalau Pikun ini kan selama ini kan bayangannya kita Pikun itu setiap orang yang tua mesti Pikun. Apakah Mm-mm. memang begitu? Apakah bedanya Pikun itu memang karena faktor usia atau Pikun karena sudah penyakit Alzheimer itu gimana dokter?
Ya, yang jelas kalau yang Alzheimer itu kita harus waspadai nggih. Jadi jangan merasa bahwa pikun itu wajar terjadi pada orang tua. Karena kalau kita tidak waspada, pikun-pikun yang terjadi pada orang tua itu, misalnya itu memang Alzheimer, kan bisa menjadi lebih parah tanpa kita melakukan strategi-strategi pencegahan sebelumnya. Nggih. Jadi kalau orang yang Alzheimer itu kan bervariasi ya dok, nggih, dari yang ringan sampai yang berat. Kalau ringan sih mungkin bisa masih bisa diajak komunikasi, kemudian lupa-lupanya itu apa ya, istilahnya masih ringan ya. Nah, tapi kalau yang sudah berat itu sampai bisa menyebabkan gangguan perilaku. Dan gangguan perilaku ini bisa menyebabkan sekeluarga itu repot semua. Ya, entah itu beliau jadi tidak mau mengurus diri, kemudian atau beliau jadi sering marah, sering menuduh-nuduh orang lain, mau ngapa-ngapain lupa, mau ini lupa, mau itu lupa, bahkan sampai makan aja sudah lupa, jadi bisa makan berkali-kali dalam sehari, jadi obesitas nanti. Mungkin itu yang jadi. Baik, mungkin sementara kita jeda sebentar ya Mbak Galuh ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Tantri, dan mohon izin Dokter Evi dan juga Dokter Tantri. Waduh, menarik sekali obrolannya Sobat Sehat. Ternyata para lansia ini malah justru harus berkegiatan ya Sobat Sehat, tidak disarankan untuk istirahat aja di rumah. Justru dengan berkegiatan itu bisa membantu mereka baik secara fisik maupun secara mental juga. Dan Sobat Sehat, tadi Dokter Evi dan juga Dokter Tantri sudah menyampaikan bahwa pencegahan itu baiknya sejak dini Sobat Sehat. Jadi yuk kita pelan-pelan memilah-milah gitu ya, apa makanan-makanan yang kita masukkan ke tubuh kita. Dan kita jeda dulu sejenak, Sobat Sehat, akan ditemani satu lagu dan kita akan kembali masih bersama dengan Dokter Evi dan juga Dokter Tantri. Sobat Sehat, kita membahas tentang penyakit degeneratif, cegah sebelum parah. Nah, terima kasih untuk para Sobat Sehat sudah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan masih kita buka sampai dengan nanti jam 9 di 0812-3239-7300. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Kata tako. Osteoporosis. There's a boy, don't know what he's hiding. He's got his mother's eyes and his daddy's charm, just the right mix. And there's a girl, she knew where to find him. In the local bar, smoking in the dark, it was perfect timing. But what they both didn't know is how far this thing would go. And they might not want the truth, but if they do, play 'em my home movies. If they wonder who I was, even if they don't, then play 'em just because. Let 'em see the highlights, and don't forget the lows. Everybody's got a story no one knows. So just let 'em play until the credits roll. There's a story I didn't know we'd write it. However long it took, it's an open book if you love surprises. There's a song underneath the silence. You can hear the crowd sing the words out loud in just the right pitch. But what we both didn't know was how far this thing would go. And we might not
Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Anu aja dulu Mbak, bahas yang jantung dulu aja. Atau Baik. mau itu dulu? Habis itu yang jantung ya. Sobat Sehat, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Tadi sudah ditemani satu lagu Homosis dari Lukas Graham. Enak banget lagunya ya untuk kita menyapa pagi hari ini. Dan Sobat Sehat, masih kita membahas tentang penyakit degeneratif, cegah sebelum parah. Kami ucapkan selamat bergabung untuk para Sobat Sehat yang baru saja stay tune di Raisa Radio melalui radio atau website ataupun Zoom meeting. Kita menikmati bincang sehat hari ini. Sobat Sehat, tadi masih bersama dengan Dr. Evi dan juga Dr. Tantri. Beliau-beliau juga mengingatkan kita untuk selalu mengatur tubuh kita, untuk mengatur screen time-nya. Sobat Sehat, tadi sudah beristirahat sejenak, sudah gerak-gerak kecil juga. Sobat Sehat, harapannya setelah ini kita lebih semangat lagi untuk menyimak tema di hari ini. Dan juga terima kasih untuk para Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan Anda sudah kami himpun. Nanti kita akan jawab satu persatu. Jadi pastikan untuk tetap stay tune di Raisa Radio. Sampai dengan nanti bincang sehat ini selesai jam 9 pagi. Dan mari kita simak kembali Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Dr. Niluh Tantri. Silakan Dok. Baik, terima kasih Mbak Belu. Selamat pagi Sobat Sehat semua. Ini kita kembali lagi ya tentang penyakit degeneratif, bagaimana kita mencegahnya sebelum terlambat. Nah, ini nih ada pertanyaan dari Pak Muzani. Kalau sudah terjadi, itu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Ada neneknya yang sudah sangat tua, tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik dan sudah pikun. Apa yang bisa kita lakukan pada kasus seperti itu? Monggo Dokter Evi. Nggih, untuk kasus-kasus pasien-pasien yang sudah tua sekali nggih, itu kita harus melihat dulu
beliau itu statusnya seperti apa, status fungsionalnya seperti apa. Dalam arti apakah beliau itu harus dibantu eh, setiap hari, dan kalaupun dibantu, apakah beliau itu ini ya memang harus full. Kan ada kita punya istilah ya, orang yang independen atau orang yang mandiri seperti kita masih bisa melakukan semuanya sendiri. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang apa perlu dibantu, dan itu dibagi dua menjadi yang partially atau separuh-separuh atau yang benar-benar harus dibantu. Untuk kasus pasien yang sudah tua, ibu-ibu yang sudah tua kemudian tidak bisa harus dibantu, ya orang keluarga harus mau untuk melakukan support kepada beliau. Terus perlu disadari juga bahwa kalau pikun itu sudah terjadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan fungsi otak menjadi normal. Itu harus disadari oleh semua keluarga. Jadi permakluman terhadap orang-orang tua yang sudah pikun itu harus lebih banyak dibandingkan orang yang belum pikun. Kemudian yang kedua lagi, yang selanjutnya adalah untuk beliau, kita kenali dulu faktor risiko pikunnya itu apa. Misalnya ada faktor-faktor risiko yang bisa kita kendalikan, misalnya hipertensi atau ada penyakit-penyakit kronis yang lain. Itu sedapat mungkin kita kendalikan ya. Harus minum obat, harus makan yang sehat. Kemudian kita juga bisa menjaga supaya itu tidak menjadi lebih parah lagi ya. Contohnya kalau beliau itu sudah memang fully dependent atau harus dibantu secara full, ya kita em, bisa membantu beliau itu dengan membantu melakukan fisioterapi. Jadi gerak sendinya digerak-gerakkan. Kemudian bantu supaya beliau itu misalnya ada di tempat tidur terus supaya tidak terjadi ulkus atau luka di kulit akibat terlalu banyak tidur. Mungkin seperti itu, dokter. Hmm, Sebetulnya kalau bisa kita cegah lebih baik dicegah ya dokter. Cuma kalau sudah sampai terjadi, peran kita tuh sebenarnya lebih mencegah perburukan dengan Mm-mm. mempertahankan fungsi yang masih ada gitu dokter nggih. Oke. Jadi Oke. dalam istilah prevensi itu kan ada prevensi primer, sekunder, dan tersier, nggih. Kalau Iya. misalnya yang memang masih sehat, itu namanya prevensi si primer. Untuk itu adalah untuk orang-orang yang masih muda, supaya penyakit itu tidak terjadi ya. Tapi kalau yang sudah terjadi, itu sudah namanya sudah prevensi yang tersier, apalagi yang sudah parah. Jadi tujuan terapi kita atau tujuan pendekatan kita adalah mencegah supaya tidak menjadi lebih parah. Mungkin gitu, Nje. Oke, untuk prevensi primer nih dokter Esti nih. Tadi dokter Esti bilang bahwa penyakit-penyakit kronik tuh harus dikontrol. Salah satu faktor risiko untuk demensia vaskuler itu kan paling banyak dari darah tinggi nih dokter. Sekarang ini Mm-mm. kan banyak makanan keripik, banyak mengandung MSG, natrium, beli keripik Mm-mm. apa makanan apa tuh mesti ada bumbu-bumbu taburannya. Nah, Iya. bagaimana itu pengaruh pola makan kita, pola hidup kita, pola tidur kita terhadap penyakit degeneratif, terutama ke kardiovaskuler, hipertensi, dan penyakit jantung. Gimana dokter? Mohon dijelaskan. Iya. Tadi mungkin sudah ada penjelasannya waktu awal bahwa untuk hipertensi itu sebaiknya makanan yang kita makan itu adalah makanan yang rendah natrium ya. Hmm. Karena natrium itu dia bersifat untuk menarik air. Sedangkan kalau air terlalu banyak dalam pembuluh darah, maka tensi itu akan meningkat. Dan kita mengenal istilah yang namanya demensia vaskuler, nggih. Itu adalah suatu kondisi atau suatu apa ya kepikunan yang terjadi pada kasus-kasus biasanya pasca stroke ya. Jadi untuk stroke sendiri itu kan ada beberapa faktor risiko ya. Kita membagi faktor risiko itu ada dua macam ya, yaitu faktor risiko yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Kalau yang bisa dikendalikan, misalnya tadi
ada komorbiditas hipertensi, kemudian masalah makan, diet, obesitas, itu bisa kita kendalikan. Tetapi kalau ke- usia, kemudian jenis kelamin, kemudian faktor keturunan itu tidak bisa kita kendalikan karena itu sudah dari sononya. Nah, untuk demensia vaskuler sendiri, pencegahan pertamanya adalah mengatur yang faktor-faktor yang itu tadi yang bisa dikendalikan tadi supaya tidak terjadi hipertensi yang terlalu parah. Kalau memang sudah terjadi hipertensi, tolong minum obat yang teratur. Mungkin itu, dokter. Ini ada satu pertanyaan menarik nih dokter. Ini dari ibu eh, dari Bu Kuswah Yudiati di Bantul. Kalau sudah tua itu apakah memang waktu tidur yang dibutuhkan semakin bertambah atau berkurang dok? Dan apakah itu dapat mempengaruhi penyakit degeneratif? Dan ini pertanyaan terakhir ya dokter ya, mengingat nanti kita waktunya terbatas 9.55 kayaknya nih. Sebelum closing mungkin nanti mohon Mm-mm. dijawab dan ada kira-kira rangkuman singkat ya, topik pembahasan kita hari ini bagaimana dokter? Monggo. Ya. Eh, untuk siklus tidur pada usia tua itu memang secara fisiologis berkurang, Ibu. Memang fase tidurnya, jumlah tidurnya itu berkurang. Itu sudah normal ada terjadi pada orang tua. Jadi kita bisa melihat ya perubahan jumlah jam tidur dari bayi sampai tua. Kalau bayi itu bisa seharian penuh tidur nggak masalah karena memang butuh tubuh mereka membutuhkan jumlah jam tidur yang seperti itu. Ya, kemudian anak kecil mungkin sudah mulai berkurang, tetapi paling tidak ya 8-9 jam itu mereka masih membutuhkan dan mereka membutuhkan tidur yang tidur malam hari yang lebih banyak itu salah satunya adalah untuk pertumbuhan. Jadi pada saat mereka tidur akan ada hormon-hormon pertumbuhan yang disekresikan dan itu akan membuat proses pertumbuhan mereka menjadi lebih besar itu menjadi lebih smooth, lebih lebih lancar, lebih baik. Nah, kalau orang tua sendiri memang eh, jumlah tidurnya, jumlah jam tidurnya itu berkurang karena ada perubahan fisiologis siklus tidur yang terjadi. Ya, jadi mungkin 6 jam itu sudah cukup kalau untuk orang tua. Dan seperti itu nyebutnya. Kemudian siklus tidur itu mungkin tidak secara langsung mempengaruhi penyakit degeneratif, tetapi kalau orang dengan tidur yang terganggu, biasanya beliau itu tidak fit ya. Nah, kalau tidak fit biasanya juga malas melakukan apa-apa. Nah, mungkin itu jalur yang agak yang mungkin terjadi pada orang dengan siklus tidur yang sangat terganggu, sehingga tingkat kebugaran beliau-beliau itu menjadi lebih kurang, gitu, Dok. Baik, Dokter Evi. Penjelasannya sudah komprehensif sekali nih, mulai dari sakit mencegah dari dari sejak muda sampai nanti kalau sudah terjadi bagaimana mencegah perburukannya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri dokter, ada eh, poin penting nggak take home message yang bisa disampaikan bagi para sobat sehat Raisa? Baik. Untuk semua sobat sehat Raisa, eh, poin penting ya yang ingin saya sampaikan, menua itu pasti. Tetapi bagaimana menua itu menjadi menua yang sehat itu pilihan kita. Penyakit degeneratif itu akan lebih banyak terjadi pada orang tua. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak sehat, kita tidak menjaga kesehatan kita, tidak olahraga, tidak makan makanan bergizi, merokok, itu kemungkinan untuk terjadinya penyakit degeneratif pada usia muda akan lebih tinggi. Sehingga kami dari tim medis ya itu menyarankan mumpung masih muda, tolong lebih banyak bergerak, lebih memperhatikan faktor makanan dan mengenali faktor resiko.
Kira-kira penyakit apa yang akan berpotensi terjadi pada saat sobat sehat itu menjadi menua. Dan itu harus dikendalikan. Mungkin itu dulu, dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter Evi. Poin penting yang disampaikan pagi ini. Jadi, menua itu pasti, gimana kita menua sehat itu adalah pilihan. Nah, pilihan itu penting sekali untuk menentukan masa akhir kita nanti seperti apa. Pertahankan gaya hidup sehat, aktivitas fisik, dan diet yang bagus. Jadi, kurangi garam dan gula terutama ya Dokter Evi ya. Iya, Mungkin itu betul. yang bisa kita Ya, sampaikan naik pada siang tangga. ini. Nah, betul. Lebih baik naik tangga daripada naik lift. Baik, mungkin saya kembalikan ke Mbak Galuh. Monggo Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Evi dan juga Dokter Tantri, Sobat Sehat. Pesan-pesannya sudah eh, disampaikan oleh Dokter Evi dan juga Dokter Tantri ini Sobat Sehat untuk kita selagi masih muda. Yuk kita betul-betul mengatur nih apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan. Dan juga tadi menarik tadi ada cerita dari Dokter Tantri dan juga Dokter Evi untuk kita memanfaatkan komunitas-komunitas positif yang ada begitu ya Dok ya. Dan juga memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia. Jadi Sobat Sehat, nah kalau milih lift atau milih tangga, nah usahakan pilih tangga nih Sobat Sehat biar kita lebih banyak bergerak lagi. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih banyak Dokter Evi dan juga Dokter Tantri sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Sobat Sehat juga terima kasih banyak yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini banyak pertanyaan yang masuk Dok. Namun karena keterbatasan waktu ini pertanyaannya mungkin kita bisa jawab di lain waktu. Terima kasih banyak Dokter Evi, Dokter Tantri sudah mampir di Raisa Radio. Mohon maaf Dok bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Dan Sobat Sehat yang baru saja bergabung di akhir acara dan mungkin penasaran sedari tadi kita bicara tentang apa saja, tenang saja Sobat Sehat bisa mendengarkan kembali episode di hari ini melalui podcast kami di Spotify yang judulnya adalah Raisa Radio Indonesia Sehat. Dokter Evi, Dokter Tantri, sehat-sehat di sana Dok. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih banyak Dokter. Dokter Tantri Terima juga kasih. Terima salam kasih, untuk dokter. Mm-mm. Jadi terima kasih banyak Dokter Tantri. Salam untuk rekan-rekan di RSO Prof. Suharso, Dok. Mbak Galuh, terima Lancar-lancar kasih juga untuk apa yang banyak. Dokter Evi kerjakan hari ini. Sobat saya terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Tadi pesan-pesannya semoga kita bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari kita. Dan jangan lupa untuk tularkan ya Sobat Sehat kepada sekitar-sekitar Anda biar kita bisa sama-sama lebih sehat dan tentunya bisa mencegah dari penyakit-penyakit degeneratif. Terima kasih banyak. Saya Galuh mohon pamit undur diri. Kami mewakili dari Raisa Radio Indonesia Sehat. Pamit Sobat Sehat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih Dokter Evi, Dokter Tantri. Salam sehat Dok. Sehat Mbak Galuh. Sehat. Salam dari kami Dok, dari teman-teman tim teknis dari Raisa Radio. Matur nuwun sangat Dokter. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah ya Mbak. Pamit ya Mbak. Selamat pagi. Silakan Dok. Hard and tangible, slips away faster than dandelion fluff in the sunlight. And he's got swirls of passion in his eyes, uncovering the dreams he dreams at night. As much and hard as he tries to hide, I can see right through, see right through. His voice you know for, he says my name black, I fade away somehow if he's too loud. What I would give for me to get my feet back on the ground, head off the clouds. I laugh at how we're polar opposites. I read him like a book and he's a clueless little kid. Doesn't know that I'd stop time and space just to make him smile, make him smile. Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Take a chance with me, take a chance with me.
dead in me, I stay unaware that I'm hopelessly captivated by a boy who thinks love's overrated. How did I get myself in this arrangement? It baffles me too, baffles me too. Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? In the end, we only regret the chances we didn't take. I'll be your safety net, so why not raise the stakes? I can hear your heart from across the room, pulsing through my veins. I know you need this too. Lie to me all you please, I can see right through, see right through. Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Take a chance with me, take a chance with me. Raisa Radio